Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Linda Listian Jarwati Kusuma dengan NIM 241080234 dari kelas B. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi saya yang awalnya adalah berjudul tentang konsep integral, sekarang itu adalah tentang penerapan integral. Di sini langsung saja kita bahas tentang penerapan integral. Nah, di sini tuh dalam penerapan integral, di sini tuh ada yang namanya fungsi biaya dengan rumus C sama dengan FQ. Yang artinya biaya total adalah fungsi dari kuantitas produksi Q. Ini menunjukkan bahwa biaya total berubah seiring dengan perubahan jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Lalu, selain ada biaya total, di sini itu ada biaya marginal di mana eh, rumusnya itu adalah MC sama dengan C dan sama dengan DC per DQ sama dengan F eh, dikali Q. Nah, di sini tuh artinya em, turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap kuantitas, biaya marginal menunjukkan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. Nah, di sini kita memakai rumus biaya marginal yang ini. Lalu ada biaya total tak lain dan adalah integral dari biaya marginal. Nah, di sini tuh hubungan antara biaya total dan biaya marginal. Nah, ini rumusnya bisa dilihat. Dan di sini tuh artinya biaya total adalah akumulasi dari semua biaya marginal. Jadi ini adalah hubungan antara biaya total dan biaya marginal. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama itu adalah biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan MC MC sama dengan 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4. Nah, lalu disuruh cari persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini yang langsung saja dimasukin ke dalam angka-angkanya. Di sini adalah 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4 dikali dengan DQ. Ya, sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q ditambah konstanta atau K. Nah, habis kita hitung biaya totalnya, lalu kita hitung biaya rata-ratanya dari biaya total ini. Nah, di sini tuh rumusnya ada AC sama dengan C di per Q di sama dengan Q kuadrat kurang 3Q ditambah 4 ditambah K per konstanta per Q-nya. Nah, konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Nah, jika diketahui biaya tetap tersebut adalah 4, maka biaya rata-ratanya itu Q kuadrat dikurang 3Q ditambah 4 ditambah 4 per Q-nya ini. Lalu selanjutnya, fungsi penerimaan. Di sini itu ada fungsi penerimaan total dan ada fungsi penerimaan marginal, di mana em, fungsi penerimaan total itu pendapatan yang diperoleh, ini mana tuh? Ini total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa yang dinyatakan dengan rumus R sama dengan F dikali Q. Nah, FQ ini. Lalu di sini ada penerimaan marginal. Perubahan perubahan penerimaan total akibat penambahan satu unit barang atau jasa yang terjual. Nah, secara sistematis, MR adalah turunan pertama dari fungsi penerimaan total Q-nya yang ditulis dengan rumus yang ada di bawah ini. Ini rumus ini. Nah, lanjut ke penerimaan total tak lain adalah integrasi dari penerimaan marginal. Nah, di sini tuh hubungan antara penerimaan total dan penerimaan marginal, di mana penerimaan total itu dapat dihitung dengan mengintegralkan fungsi penerimaan marginal, dan kita akan mendapatkan rumus yang ada di sini. Nih, ini adalah rumus dari hubungan antara penerimaan total dan marginalnya, gitu. Lanjut, lanjut. Mana tuh?
Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari perusahaan jika persamaan marginalnya itu 16 dikurang dengan 4 Q-nya ini. Nah, di sini ada rumus penerimaan totalnya. Langsung aja kita masukin 16 Q dikurang dengan 4 Q dikali dengan dx sama dengan 16 Q dikurang dengan atau minus 2 Q kuadrat. Di sini penerimaan rata-ratanya adalah 16 min 2 Q. Nah, di sini tadi kan eh, tentang eh, penerimaan total dan penerimaan marginal. Nah, di sini tuh nanti kita langsung ke surplus konsumen. Nah, di sini tuh surplus konsumen itu adalah selisih antara harga tertinggi eh, ya harga tertinggi yang tersedia dibayar konsumen untuk suatu barang atau jasa dengan harga barang yang sebenarnya mereka bayar. Nah, surplus konsumen itu dapat dihitung dengan beberapa eh, integral dengan rumus-rumus yang ada di eh, layar sini. Nah, ini ada rumus surplus konsumen. Ini rumusnya, dan di sini juga ada fungsi permintaan dalam bentuk P sama dengan FQ atau CS. Ini bentuknya ya, sama dengan integral P ke integral P ke integral PE atau harga ekuilibrium ke P ini. Lalu dalam fungsi penerimaan berbentuk Q sama dengan FP. P adalah nilai P untuk Q-nya. Q-nya itu adalah 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga dengan demikian tuh kita dapat rumus yang ada di bawah ini. Ini. Oke. Lalu di sini ada diagram surplus konsumennya, di mana surplus konsumen itu mencerminkan suatu keuntungan eh, atau surplus yang keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Di sini tuh ada ada diagramnya. Nah, ini kalau surplus konsumen tuh dia lebih ke arah naik gitu. Lalu ada contoh soalnya. Hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 dikurang 2P. Yang harga pasarnya itu adalah 10. Jadi kita hitung dulu Q-nya sama dengan 40 min 2P. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 40. Jika P sama dengan 0, P sama dengan 20. Jika em, harga ekubilitasnya itu adalah 10 dan kuantitas equilibriumnya adalah 20, eh, aduh, maka ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Nih, yang pertama itu kita masukkan rumusnya, lalu eh, dari integral 0 ke 20, di sini kita masukin angkanya 20 dikurang 0,5 Q dikali dengan dx dikurang 20 dikali 10. Nah, ini 20 Q dikurang dengan 0,25 X Q kuadrat. Nah, di sini nanti 20 ini dengan 0 ini kita masukkan ke dalam kuadrat sini. Dikurang dengan 200 yang artinya 20 dikali 20 dikurang dengan 0,25 ini tadi 20-nya dimasukin ke sini. 20 dikali dengan kuadrat dengan pangkat 2 lalu dikurang dengan 20 dikali 0, 0,25 dikali 0 kuadrat, lalu dikurang dengan 200. Hasilnya adalah 400, dikurang 100, dikurang 200, hasilnya adalah 100. Nah, ini juga ada cara keduanya dalam bentuk seperti ini rumusnya. Nah, di sini tuh integral dari 10 ke 20 itu 40 dikurang 2P dikali DP. Nah, 40P dikurang P kuadrat. Nah, ini ada 10 dan 20, angkanya kita masukin. 40 dikali 20 dikurang dengan 20 kuadrat, terus dikurang lagi 40 dikali 20 dikurang 10 kuadrat. Hasilnya 400 dikurang 300 yaitu 100-an.
Lalu selanjutnya ada selain surplus produsen, konsumen ada surplus konsumen. Ada surplus konsumen. Hmm. Surplus konsumen di sini ada diagramnya, di mana surplus konsumen itu lebih ke arah bawah. Nah, di sini surplus produsen itu mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Nah, langsung aja surplus produsen ke contoh soalnya. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Berapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Dengan P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Jika P-nya adalah 0, Q-nya sama dengan min 6. Nah, jika Q-nya adalah 0 dan P-nya adalah 3, jika PI-nya itu adalah harga equilibriumnya 10 dan kuantitatif equilibriumnya adalah 14. Nah, kita tuh dapat menggunakan dua cara juga. Di sini ada cara pertama dan cara kedua. Di mana cara pertama itu 14. Maaf, maaf sih gimana? Oke. 14 dikali dengan 10 dikurang dengan ini integral 0 ke 14, ini 0,5 Q ditambah 3 dikali dx, dq. Nah, 140 dikurang dengan 0,25 X kuadrat ditambah dengan 3 Q. Maaf, 0,25 Q kuadrat ditambah dengan 3 Q. Nah, di sini tuh nanti 14 dan 0 kita masukin aja. Nah, jadi 140 dikurang dengan 0,25 dikali 14 kuadrat ditambah 3 dikali 14, nah dikurang dengan ini 0,25-nya dikali 0, ini dikali 0, kuadrat ditambah 3 dikali 0. Nah, hasilnya adalah 49. Lalu cara keduanya menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, jadi integral dari 3 ke 10 itu min 6 ditambah 2P dikali dengan DP sama dengan min 6P-nya ditambah P kuadrat. Nah, ini 10 ketiganya seperti biasa kita masukin ke dalam angka atau huruf yang ada di sini. Angka-angka. Nah, ini di sini min 6 dikali dengan 10 ini ditambah dengan 10 kuadrat dikurang dengan min 6. Nih, min 6, P-nya ini kita ganti dengan 3 ditambah dengan 3 kuadrat. Hasilnya adalah 49 sama. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini tuh contoh penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar yang masing-masing ditunjukkan oleh QS-nya itu adalah min 30 ditambah 5P dan KD-nya adalah 60 dikurang 4P, hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Nah, di sini ada pembahasannya. Q-nya itu min 30 tambah 5P dan P-nya adalah 6 ditambah 0,25 Q. Nah, di sini permintaannya Q-nya itu adalah 60 dikurang 4P atau minus 4P. P-nya adalah 15 dikurang 0,25 Q. Langsung aja ke keseimbangan pasarnya di sini langsung masukin min 30 ditambah 5P sama dengan 60 dikurang 4P. 9P sama dengan ini 90, ini P-nya ini 30. Ya, P. Hmm. Terus P-nya ini sama dengan 10 atau harga equilibriumnya. Lalu di sini 60 dikurang 4P sama dengan 60 dikurang 4 dikali 10 sama dengan 20. Nah, di sini ada surplus konsumennya dari integral 0 ke 20. 15 dikurang dengan 0,25 Q dikali dq dikurang dengan 20 dikali 10. Nah, di sini hasilnya 15 Q dikurang dengan 0,125 Q
pangkat 2 di sini seperti biasa nanti kita masukin pangkat yang integral yang ada di sini. Nah, di sini dikurang 200, hasilnya 250 dikurang 200 hasilnya 50. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata saya dan penjelasan saya. Di sini juga eh, saya terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.